Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa aronal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa aronal batila batila warzuqna istinabah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah. Kita memujinya, kami minta tolong kepadanya, kami mohon ampun kepadanya, dan kami meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan diri kami dan kejelekan amal kami. Siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan, siapa yang sesat, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Dan kita bersaksi bahwa Allah adalah sesembahan yang berhak untuk disembah, dan kita juga bersaksi bahwa Nabi besar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Semoga salawat Allah tercurah pada beliau, pada keluarganya, pada para sahabat, dan setiap orang yang mengikuti jalan beliau yang lurus dan yang mengajak pada siratal mustaqim hingga hari kiamat. Semoga keselamatan yang banyak. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita pahami rizki memang sudah jadi takdir atau ketetapan Allah. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, rizki kita sampai pun ajal itu sudah ditetapkan. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Dan Allah lebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rizki. Surat An-Nahl ayat 71. Dan juga sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Imam Muslim. Namun walaupun takdir sudah kita tahu takdirnya, ketetapannya, walaupun rizki sudah kita ketahui ketetapannya, akan tetapi kita tidak hanya berserah diri menunggu rizki itu datang, layaknya menunggu hujan turun dari langit. Namun ada sebab-sebab yang mesti kita lakukan, mesti kita kerjakan, karena ini adalah bentuk ikhtiar dan bentuk kita mencari sebab. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana habis sholat Jumat, Allah perintahkan juga untuk cari rizki. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat, maka menyebarlah kalian ke muka bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kalian itu menjadi orang-orang yang beruntung. Surat Al-Jumu'ah ayat ke-10. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan kali ini kalau akan rinci 10 sebab Allah membukakan pintu rizki bagi kita sekalian. 3 sebab adalah 3 sebab utama, yaitu yang pertama takwa, yang kedua tawakal, yang ketiga adalah istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat kedua sampai ketiga, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar, dan Allah akan beri rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka.
Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan senantiasa memberikan kecukupan. Takwa itu kita jalani perintah, jauhi larangan. Tawakal itu kita lakukan sebab, lantas pasrah Allah yang tentukan hasil. Bukan kita yang menentukan hasilnya, namun Allah yang nanti akan menentukan hasilnya tadi. Namun kita lakukan sebab. Bentuk takwa itu kita jalani perintah, baik perintah yang wajib maupun yang sunnah. Maka kita disebut bertakwa itu kalau kita mau rutin tertib menjalankan sholat. Laki-laki penuhi panggilan azan, hayya ala sholah, hayya ala falah, tindak masjid. Kemudian dia lengkapi juga dengan amalan sunnah, wonten sholat rawatib, sholat malam, sholat duha, dan pelengkap-pelengkap lainnya. Yang ini merupakan tambahan. Dan kalau kita tambahkan lagi yang ketiga, itu ada istiqomah. Siapa saja yang istiqomah maka juga akan dimudahkan rizkinya. Seperti Allah membicarakan tentang mudahnya hujan itu turun. Allah katakan, wa allaw istaqamu ala tariqatil asqainahum ma'an ghadaqa. Dalam surat Al-Jin ayat ke-16. Andai mereka itu tetap istiqomah, lurus menempuh jalan yang lurus, la asqainahum ma'an ghadaqa, maka aku akan memberikan kepada mereka hujan yang lebat. Hujan yang lebat turun lantaran kita istiqomah. Istiqomah terus menerus dalam ibadah, dalam ketakwaan, dalam tawakal tadi, maka pintu rizki juga akan mudah turun. Amalan yang lainnya lagi, kita diperintahkan banyak istighfar. Seperti yang diperintahkan dalam surat Nuh ayat 10-12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum idrara. Maka akan diturunkan hujan lebat dari langit. Wa yumditkum bi amwal, maka akan dilapangkan harta. Wa banin, dan akan diberikan keturunan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan akan diberikan kebun. Dan juga akan dijadikan bagi kalian sungai-sungai. Seorang ulama tabi'in, Imam Al-Hasan Al-Basri, ada orang-orang berbeda yang datang kepada beliau. Yang pertama mengalami paceklik, susah dalam hal makan. Yang kedua mengalami kemiskinan, miskin orangnya. Yang ketiga gagal panen. Yang keempat belum dikaruniai keturunan. Maka ketika itu Imam Al-Hasan Al-Basri katakan, istaghfirillah, mohonlah ampun kepada Allah. Karena dengan mohon ampun kepada Allah, tadi disebutkan dalam surat Nuh ayat 10-12, akan mudah turun rizki dari langit. Akan diberikan harta, akan diberikan keturunan, akan diberikan kebun, dan akan diberikan sungai yang mengalir. Itu alasan dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Kemudian yang kelima lagi adalah menjalin hubungan baik dengan orang tua dan kerabat, apalagi hubungan itu pernah terputus. Ini yang namanya kita jalin silaturahim. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man ahabba ayyumadda lahu fi umrihi wa ayyuzara lahu fi rizqihi falyabarra walidayhi wal yasil rahimah. Siapa yang mau umurnya itu dipanjangkan, rizkinya itu ditambah, maka buat baiklah kepada kedua orang tuanya. Kemudian dia jalin hubungan baik dengan poros dulur, poros kerabatnya. Ini juga menambah rizki. Kemudian yang keenam, memperbanyak sedekah. Kata Nabi SAW, innallaha qala li anfik unfik alaik. Allah Ta'ala berfirman kepadaku, berinfaklah kamu, niscaya aku akan berinfak, memberikan ganti kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, dengan menikah. Bagi yang belum menikah juga akan membuka pintu rizki. Disebutkan dalam surat An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian,
dan orang-orang yang layak untuk menikah dari hamba-hamba saya dan hamba-hamba saya laki-laki maupun perempuan. Jika mereka dalam keadaan miskin, Allah yang akan beri kecukupan kepada mereka, dan Allah itu maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Dari ayat di atas, dari ayat tersebut, Ibnu Mas'ud mengatakan iltalmisul ghina fin nikah. Carilah kaya, hidup berkecukupan dengan menikah. Kemudian yang kedelapan, sholat duha. Itu juga membuka pintu rizki. Sebenarnya disebutkan tentang keutamaan sholat duha 4 rakaat. Nabi SAW itu katakan, akfika akhirahu, maka Allah akan memberikan kecukupan pada kalian di akhir siang. Yang kesembilan, yang punya kelebihan rizki, mampu untuk berhaji atau berumrah, maka dia berhaji atau berumrah, maka akan juga dilapangkan pintu rizki sebagaimana disebutkan dalam hadis, dengan haji dan umrah akan menghilangkan kemiskinan. Lalu yang terakhir, perbanyaklah doa agar dibukakan pintu rizki, sebagaimana doa yang pernah diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib pada seorang budak. Dia ingin bebas namun punya utang banyak, terlilit utang. Maka Ali mengatakan bahwasanya aku ingin mengajarkan kepadamu ada doa yang bisa melunasi utang sepenuh gunung. Maka ketika itu diajarkan doa oleh Ali. Nabi SAW itu katakan doa ini, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku untuk bergantung kepadamu ya Allah, tidak bergantung kepada selainmu. Intinya 10 hal tadi, yang paling penting kita perbaiki ibadah, kita perbaiki ketakwaan. Mari kita lihat sarengan sholat yang kita lakukan sudah rutin ataukah tidak. Ketika dipanggil as-sholatu khairum minan naum, sholat itu lebih baik pada tidur, apakah kita penuhi panggilan sholat atau lebih memperlama waktu untuk tidur? Kemudian laki-laki harusnya sudah sadar diri sholat itu di masjid. Sebisa mungkin berusaha pada awal waktu datang, tidak telat. Berusaha tidak jadi masbuk. Karena lebih duluan itu tentu lebih besar pahala. Kemudian yang terakhir, yang haram-haram ditinggalkan. Karena dengan meninggalkan yang haram juga akan dimudahkan kita dalam berbagai macam urusan, karena janji Allah tadi pasti, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rizki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Semoga Allah membukakan pintu rizki bagi kita sekalian, dan kita sadar kembali untuk melakukan ibadah dan senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas, ittaqullaha ta'ala wa zarul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa hafizu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah, wa alamu anna Allah amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsi, fa qala ta'ala wa lam yazal qailan aliman. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam.
Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.